Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, komen dan like sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara jangan lupa agar supaya Bapak Ibu Saudara sementara Bapak Ibu Saudara nonton jangan di skip atau jangan dilewati video ini, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau bisa menghubungi kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami yang adalah tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah menjadi seorang egaliter. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya dan berkata bahwa apa itu egaliter? Nah, egaliter itu adalah berarti orang tersebut ya sama-sama duduk sama rata ya, atau kemudian juga berdiri sama tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah egaliter. Sehingga tema khotbah saya menjadi seorang egaliter yang bertekun. Bapak Ibu Saudara, jarang sekali kita menemukan orang-orang yang seperti ini ya, menjadi kita kurang menemukan orang-orang percaya yang memiliki jiwa egaliter. Nah, mereka ada yang mau lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan ada yang mau lebih rendah, paling rendah. Tapi dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa menjadi seorang egaliter itu harus sama-sama ya, sama-sama rata dan berdiri sama tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang berhasil, kita sokong dia, kita dukung dia, dan kita support agar supaya dia terus berhasil. Demikian juga kita akan berhasil bersama. Atau kemudian ketika ada orang yang tertekan, maka kita akan menghibur, memberikan kekuatan kepada dia. Nah, itu seorang yang egaliter. Nah, tetapi dalam hal ini, ironis sekali kita kurang menemukan orang-orang seperti ini. Justru orang-orang seperti ini sudah sangat langka kita temukan. Bahkan banyak orang yang ingin ya menjadi lebih berkuasa daripada orang lain, ingin menguasai dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, mari kita lihat dalam satu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita telah membaca tentang di mana kita harus menjadi seorang yang egaliter dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Di situ sangat jelas dijelaskan
oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita tuh harus sama, satu. Nah, dalam pelayanan terkadang terjadi sikut menyikut antara sesama orang percaya, ya, terjadi yang namanya degradasi yang besar, terjadi pertentangan satu dengan yang lain, sehingga sulit menemukan kebenaran, sehingga sulit menemukan persatuan, sehingga sulit menjadi seorang egaliter yang bertekun. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menjadi seorang egaliter yang bertekun. Alasan pertama, karena kita ada dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menjabarkan, dan kita perlu tahu bersama, dan memang mungkin Bapak Ibu Saudara, ini sebuah untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa mungkin ya Bapak Ibu sudah tahu, tetapi saya ingatkan bahwa kita perlu pahami ada seorang rasul yang memang diutus kepada beberapa orang, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, rasul tersebut diutus kepada orang-orang berketurunan Yakub atau orang-orang Israel. Nah, mereka itu ya dilayani dengan hukum Taurat, dilayani oleh hukum Taurat atau mekanisme-mekanisme di dalamnya. Dan ini dilayani oleh Rasul Petrus atau Apostol Peter. Nah, sedangkan Rasul Paulus diutus Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Kalau Tuhan itu perlu mengasihi bangsa-bangsa lain juga. Dan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa bagaimana mungkin ya orang-orang Israel ya menerima kebenaran, menerima terangnya Tuhan, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Bukankah itu adalah hal yang menyakitkan, ya? Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia memberikan perdamaian dan tidak ada lagi tembok pemisah. Makanya ketika Kristus ya mati di atas kayu salib, terjadi ya namanya tirai bait Allah itu terbelah dua. Artinya nggak ada lagi tembok pemisah, nggak ada lagi sekat. Ya, artinya semua bisa mengakses, bisa datang kepada Kristus. Ya, tidak mengenal dia dari mana, dia datang dari mana dan siapa, ya, statusnya seperti apa. Masalahnya adalah kita di dalam Kristus tidak. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 12. Di situ firman Tuhan katakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berharap pada bagian-bagian yang saya maksudkan tadi, maka sebenarnya kita akan secara tidak langsung akan tersingkirkan sendiri. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan yang dijanjikan itu sungguh berat dan teramat berat. Nah, tetapi kita perlu pahami bahwa ada rasul-rasul yang memang mampu melakukan hal itu karena mereka diutus untuk bangsa Israel. Tapi ada juga rasul yang saya mau katakan Apostol Paul atau Rasul Paulus, dia melayani untuk bangsa-bangsa lain. Artinya dengan jalan demikian dia mampu merangkul, dia mampu membawa semua orang datang kepada Tuhan. Alangkah tidak baiknya jika ya hanya kelompok tertentu saja yang diselamatkan dan ditolong oleh Bapa di surga. Dan itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Nah, tetapi dengan Kristus datang ke dalam dunia, Dia mampu menyelamatkan kita karena kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga kita menjadi orang atau seorang egaliter yang bertekun. Ya, kenapa? Karena kita ada dalam Kristus. Kita bertekun itu karena kita ada dalam Kristus. Kemudian alasan kedua, mengapa kita menjadi seorang egaliter yang bertekun? Karena Tuhan yang mempersatukan. Ayat 14 firman Tuhan katakan, karena Dialah yang damai sejahtera, ya, karena Dialah damai sejahtera kita, atau bisa berindikasi Dia yang adalah damai sejahtera, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, kita perlu pahami karena Tuhan yang mempersatukan, ya. Di balik tembok tersebut mungkin ada, ya, kita mungkin akan mengingat ketika ada suatu tembok yang dibangun. Tentu mengapa dibangun tembok? Karena ada jarak, karena mungkin ada perbedaan paham, karena mungkin ada perbedaan pandangan, ada perbedaan opini, ada perbedaan gagasan dan lain sebagainya. Tetapi dengan jalan kepada Kristus, maka tembok pemisah itu tidak akan ada lagi, dihancurkan, dirobohkan.
Kenapa? Karena Tuhan yang mempersatukan. Kalau kita lihat di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Nah, ketika adanya tembok pemisah, maka bisa dipastikan tidak akan ada damai sejahtera, karena hanya akan ada kepentingan di dalamnya, hanya akan ada pendapat masing-masing, gagasan sendiri, dan semuanya ingin maju. Padahal kalau kita lihat dari pandangan Alkitab secara biblikal, kita akan melihat bahwa Tuhan itu maunya semua orang itu menjadi orang egaliter. Semua orang itu mau, kita perhatikan suatu ketika ada murid-murid Yesus yang memperdebatkan, yang mempertanyakan tentang posisi mereka, ya, di mana mereka pikir posisi yang dimaksudkan Yesus adalah posisi di dalam suatu kerajaan, ya, padahal Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa kita ini semua sama, ya. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan dia itu hamba yang menjadi teladan, jadi contoh untuk mereka agar supaya mereka dapat mengikuti. Dengan jalan demikian mereka dapat dipersatukan, karena murid-murid ini memiliki pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Nah, alasan ketiga mengapa kita menjadi seorang egaliter yang bertekun, karena Tuhan telah merubuhkan tembok pemisah. Ayat yang ke-14, karena dialah yang damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sedang berseteru, kita sedang memperdebatkan, kita sedang membangun tembok, ya, yang membuat kita terpisah, ya, tembok keangkuhan, tembok apa, kepentingan untuk maju sendiri, kepentingan untuk terlihat hebat sendiri, kepentingan untuk yang menjadi seorang pemimpin hebat yang berjalan sendiri, yang tanpa mengarahkan yang lain, maunya memimpin sendiri, nggak mau memimpin bersama-sama. Dan ini adalah hal yang fatal, yang sering terjadi, ya. Kita maunya ego kita yang kita tonjolkan, dan kita selalu beralasan bahwa oh, saya ini dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Padahal kalau kita pelajari pemimpin-pemimpin yang lain, mulai dari Gideon ataupun mungkin sebelumnya, mereka tuh selalu melibatkan orang lain untuk dapat bersama-sama menggenapi rencana Tuhan. Tetapi sering kita menemukan, ya, adanya tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh orang-orang tertentu untuk apa? Untuk kepentingan dan keegoisannya sendiri, agar supaya dia dapat memiliki segalanya dan lain sebagainya, dan dia pikir itu adalah berkat Tuhan, padahal itu adalah sebuah kejatuhan bagi dia. Nah, maka dari itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka dia akan memberkati kita dalam segala aktivitas kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.